Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ferdinand Syafitri dengan nomor NIM 25612010.026. Di sini saya akan membuat tugas video pengantar akuntansi 1. Saya akan menjelaskan bab 8 pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal. Kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal ada 3. Yang pertama, pengamanan aset. Yang kedua, informasi akurat. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Selanjutnya, unsur-unsur pengendalian internal. Ada 5 unsur pengendalian internal yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan yang terakhir, informasi dan komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ada ancaman terhadap pengendalian, di bawahnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen perusahaan. Selanjutnya, lingkungan pengendalian. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan. Ada CEO, struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, dan filosofi manajemen dan gaya operasi. Penilaian risiko. Yang pertama, semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Yang kedua, manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Selanjutnya ada prosedur pengendalian. Yang pertama, prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Yang kedua, prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi 4. Yang pertama, personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional, penyimpanan aset dan akuntansi. Dan yang terakhir, bukti dan langkah-langkah keamanan. Selanjutnya, prosedur pengendalian internal. Ada ancaman terhadap pengendalian. Prosedur pengendalian. Personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib, pemisah tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset dan akuntansi, bukti dan tindakan keamanan. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Selanjutnya, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Selanjutnya, sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Yang pertama, ada tanda peringatan sistem dari manusia, ada 5. Yang pertama, perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berhutang ke karyawan lain. Dan yang terakhir, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Di sampingnya ada tanda peringatan sistem akuntansi. Ada 5. Yang pertama, dokumen hilang atau jeda nomor transaksi, bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Yang kedua, peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan, pengembalian bisa saja palsu. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank, bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Yang keempat, peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Dan yang terakhir, penundaan pencatatan transaksi, kemungkinan ada usaha penghambat deteksi kecurangan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian serta pengawasan. Dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Yang kedua, manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.
Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pengendalian elemen manusia, dan yang kedua, pertimbangan biaya manfaat. Selanjutnya, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Yang pertama, kas atau cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Yang kedua, simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya, siap untuk ditarik kapan saja, juga disebut kas. Yang ketiga, biasanya juga dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Dan yang terakhir, sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Yang pertama, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Yang kedua, untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Dan yang ketiga, kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang membeli barang atau jasa, dan yang kedua, pelanggan yang membayar piutangnya. Selanjutnya, pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Di sini adalah tentang uraian kas yang diterima dari penjualan tunai. Selanjutnya, kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Yang kedua, sebagai akibatnya jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Yang ketiga, selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Selanjutnya, contoh kas kurang atau kas lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Yang pertama, total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690. Selanjutnya, kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000 rupiah. Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebesar 22.000. Di bawah adalah contoh ketika dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, kurang atau kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Yang kedua, saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Selanjutnya, kas yang diterima melalui cek atau giro. Yang pertama, kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Yang kedua, kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan laporan pembayaran mereka. Selanjutnya, kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Yang pertama, kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Yang kedua, sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Yang ketiga, dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberi tahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Yang keempat, pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya, pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberi keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi
Yang kedua, kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Selanjutnya, sistem voucher. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Yang kedua, voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Yang ketiga, tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Yang keempat, saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya, kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Yang pertama, kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Yang kedua, sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Yang ketiga, perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Selanjutnya, rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk mengendalikan internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah 3. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Selanjutnya, laporan keuangan. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank dikirim ke nasabah dalam bentuk cetakan maupun email. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Ini adalah tampilan laporan bank. Selanjutnya, hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Selanjutnya, laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansi dengan catatan yang dibuat oleh bank. Selanjutnya, catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Pada PT Sigma Utama dan laporan bank harus menentukan penyebab selisih keduanya. Selanjutnya, selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Selanjutnya, rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas yang disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Contoh rekonsiliasi bank. Saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan harus sama. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Selanjutnya, ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Yang pertama, sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Ini adalah contoh langkah-langkahnya. Selanjutnya, ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260. Ini adalah tampilan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Selanjutnya ada ayat jurnal sebagai berikut.
Selanjutnya, dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian, cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil. Asumsi bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos yaitu perlengkapan kantor 380.000, perangko 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000, totalnya 467.000. Selanjutnya ada ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar. Di laporan posisi keuangan, perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga investasi. Semacam ini disebut setara kas. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan kedai kopi. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Selanjutnya, rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas seperti berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Selanjutnya ada data yang diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut.